اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا. Salatullah wa salamihi, salawat dan salam semoga senantiasa salawat dan salam ditetapkan kepada junjungan kita, yaitu junjungan yang menjadi panutan tauladan seluruh umat manusia, sekaligus beliau disebut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah. Adapun susunan acara pada sore hari ini, yang pertama yaitu pembukaan bil Fatihah, yang kedua dilanjutkan dengan doa iftikaf, yang ketiga sambutan dari ketua panitia pengajian Pondok Ramadan, yang dalam hal ini akan diwakilkan kepada beliau Bapak Haji Musolli Jannah. Acara yang keempat yaitu ceramah agama, yang dalam hal ini akan diisi oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Masyhudi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ijtihad Ponco Kusumo Malang. Dan yang terakhir penutup doa. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dirahmati Allah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan bil Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafah fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua panitia pengajian Pondok Ramadan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau yang sangat saya hormati Bapak Haji Musolli Jannah. Waktu dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, dan juga para pengesepo jamaah Masjid Besar Rodatul Jannah, sedajana pengurus Masjid Besar Rodatul Jannah, baik itu dari imarah, idarah maupun riayah, sifatan kaulah hormaten, tak lupa sedajana remaja masjid, sifatan kaulah cintain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mubarakah ini dalam acara engkika dintoh kegiatan pengajian yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pondok Ramadan. Mudah-mudahan acara ini senantiasa dapat
lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara demi acara oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran, kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadimah beliaulah yang mengarahkan kita dari jalan yang jelek menuju ke jalan kebaikan, yakni dengan adanya agama Islam. Para jamaah SBI yang dirahmati Allah, Batan Kaula atas nama mewakili dari Ketua Panitia Engki Kadintoh Bapak Hasan, pertama mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada seluruh segenap panitia atas kekompakan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua lelah yang dikeluarkan untuk atau yang dikorbankan untuk kegiatan masjid besar yang dikemas dalam bentuk pondok Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan balasan yang setimpal dan juga nilai baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami sampaikan banyak terima kasih juga kepada para jamaah yang senantiasa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan yang pada saat ini sudah memasuki kegiatan Pondok Ramadan hari kedua. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kami atas nama Ketua Panitia mewakili mengucapkan beribu-ribu minta maaf atas ketidaksempurnaan yang kami bersama-sama lakukan, dan juga kami memohon kepada seluruh baik itu pemirsa maupun jamaah Masjid Syarratul Jannah terkait dengan apa yang menjadi masukan kepada kami mohon kepada para jamaah dan juga pemirsa untuk memberikan masukan demi perbaikan untuk kedepannya, sehingga ke depan akan lebih baik dan lebih sempurna. Para jamaah SBI yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan Pondok Ramadan ini akan dilangsungkan selama 20 sampai 22 Maret atau kegiatan ini dilaksanakan mulai dari hari pertama sampai hari ke-19. Dan juga kami mohon kepada seluruh jamaah ataupun juga pemirsa Radio Banjar Indah senantiasa untuk menyimak dan mengikuti dari awal dan sampai akhir. Para pemirsa dan juga para jamaah yang dirahmati Allah, selain daripada kegiatan-kegiatan tahunan yang diselenggarakan di Masjid Besar Syarratul Jannah, selain daripada Pondok Ramadan, kami pun juga mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan
baik itu mulai kegiatan harian, mingguan, bulanan sampai tahunan. Alhamdulillah, dari kegiatan harian Masjid Besar Rotutul Jannah, terutama kegiatan jamaah bersama selama 5 waktu, saya atas nama panitia memantau terhadap jumlah jamaah, terutama pada saat jamaah subuh. Alhamdulillah, kegiatan subuh berjamaah Masjid Rotutul Jannah nih kata orang dari 70 jamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa ditumbuh kembangkan dengan semangat dan didukung oleh para jamaah, sehingga harapan kami ke depan bisa mencapai lebih daripada 100 jamaah. Itu adalah merupakan kegiatan harian, dan juga ada kegiatan mingguan, di mana kegiatan mingguan ini di Masjid Rotutul Jannah setiap malam minggu ini ada pengajian dengan kitab Sulam Taufik, di mana itu diisi oleh para kiai yang sudah sangat alim dalam kitab, sehingga kegiatan ini namanya disebut dengan S2, Sulam Safina dan juga Sulam Taufik. Alhamdulillah, itu dilaksanakan di Masjid Besar Rotutul Jannah. Kemudian juga pembacaan sholawat Nabi yang dilaksanakan pada malam hari Senin, sehingga kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian juga program mingguan yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Besar Rotutul Jannah, diantaranya adalah sholat Jumat, dan juga diiringi dengan pembacaan khol, di mana khol tersebut itu terkadang itu dari jamaah kita sendiri atau dari pengurus masjid besar itu sendiri. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti halnya dengan kegiatan tahunan, seperti Pondok Ramadan. Kemudian juga ada kegiatan takbir keliling yang biasanya dilaksanakan pada malam hari raya, dan diikuti dengan hadiah-hadiah sebagai pelengkap dan penyemangat, sehingga terlaksana dengan baik pula. Kemudian juga kegiatan tahun ada yang namanya Hol Akbar, juga ditambah dengan santunan anak yatim. Ini juga merupakan bagian kegiatan rutinitas yang diselenggarakan oleh Masjid Besar Rotutul Jannah, dan juga ditambah dengan Isra dan Mi'raj, dan juga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah dan juga para pemirsa radio Suara Banyuanyar Indah dimanapun Anda berada, ada banyak program yang dikembangkan oleh Takmir Masjid Besar Rotutul Jannah, diantaranya adalah bidang ekonomi. Alhamdulillah, kegiatan bidang ekonomi Masjid Besar Rotutul Jannah diantaranya adalah berupa pengeboran air bersih
yang dikembangkan dan diperluas kepada seluruh jamaah, khususnya di daerah-daerah pinggiran Masjid Besar Rotul Jannah. Dan alhamdulillah sekarang itu kurang lebih nasabahnya adalah 150 konsumen air, sehingga dengan konsumen sebesar itu Masjid Rotul Jannah senantiasa untuk mencarikan solusi bagaimana asupan nutrisi air supaya tercukupi, sehingga Masjid Besar Rotul Jannah dengan mengebor 3 titik sumber. Alhamdulillah saat ini yang berjalan 2 sumber, yang satunya masih ada kendala teknik, dan tapi alhamdulillah sudah kami lakukan, senantiasa berupaya untuk mencarikan solusi sehingga sampai pada akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Dengan seperti itu maka Masjid Besar Rotul Jannah perlu kita umumkan kepada seluruh jamaah dan juga pemirsa radio Suara Banyuwangi Indah, setiap bulannya mendapatkan nilai rupiah kurang lebih dari 6 juta rupiah. Alhamdulillah, dengan 6 juta itu banyak program yang dikembangkan oleh Takmir Masjid Rotul Jannah. Yang pertama adalah kita memberikan santunan kepada anak yatim di saat-saat di mana peringatan dan santunan anak yatim itu dilaksanakan di Masjid Rotul Jannah. Di samping juga dari simpatisan juga diambilkan dari uang air. Terus kemudian yang kedua, rapat-rapat panitia sebagai konsumsinya tidak diambilkan dari uang jamaah, tetapi ngambil dari uang air. Kegiatan PHBI dalam rangka ikut karnaval dengan kostum-kostum yang sangat mengenang terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah, yaitu Perang Badar pada tahun 2023. Alhamdulillah Masjid Besar Rotul Jannah mengeluarkan. Sumbernya pun juga dari air, bukan dari jamaah. Kemudian juga ada santunan kepada seluruh masyarakat, khususnya di daerah pinggiran atau sekitar Masjid Rotul Jannah ketika meninggal dunia. Kami pun juga dari masjid, walaupun hanya sekedarnya kita memberikan santunan kepada pihak musibah atau jamaah yang kena musibah, yaitu kematian. Kemudian juga yang sudah terlaksana adalah bencana alam. Pernah Masjid Rotul Jannah menyantuni masyarakat yang terbakar di daerah Banyuwangi Kidul. Alhamdulillah dengan adanya uang air tersebut, Masjid Rotul Jannah juga berperan sebagai penyumbang. Alhamdulillah banyak hal dengan adanya program-program air bersih ini sangat luar biasa, sehingga Masjid Rotul Jannah sudah ada tambahan masukan yang asalnya itu dari jamaah murni 100%. Alhamdulillah sekarang sudah ada tambahan air yang ini pun juga kami juga ikut serta dalam kegiatan sosial, termasuk juga diantaranya ada jamaah yang sakit. Kalau misalnya ada jamaah yang sakit kemudian ternyata tidak didatangi oleh pengurus atau
pengurus takmir itu bisa jadi karena tidak ada laporan. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya di daerah pinggir masjid sekitarnya, apabila penjenengan ada kematian dan sebagainya, jenengan segera untuk melaporkan kepada panitia. Panitia pun akan segera menjadwal akan datang kepada seluruh para musibah selagi masih bisa dijangkau oleh pengurus Masjid Aminah, Masjid Rodotul Jannah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, sambil lalu menunggu penyaji yang sebentar lagi akan hadir di Masjid Besar Rodotul Jannah, karena beliau dari Malang, sehingga barusan saya dapat telepon dari beliau, katanya sudah hampir dekat, cuma hanya ada kendala di perjalanan seperti itu. Mudah-mudahan sebentar lagi beliau sudah sampai di Masjid Rodotul Jannah, karena maklum, karena beliau sangat jauh, bukan dari kota Probolinggo namun kota Malang. Kita lanjutkan juga program yang sudah terlaksana. Alhamdulillah, takmir masjid dengan uang air ditambah dengan uang jamaah sudah membeli karpet yang 1 meternya 750, dikali beberapa meter ini sudah kurang lebih dari 25 meter ini. Alhamdulillah kemarin sudah menghabiskan uang sekitar kurang lebih dari 24 juta. Alhamdulillah, Masjid Besar Rodotul Jannah, karpet paling terdepan sekarang sudah empuk. Jadi menabi panjenengan, kita pernah rasai karpet saya paling ada ya toreh ki empok ben nyaman. Tapi umpamanya jamaah teronyombeng baji kulen di EBC ning 50.000 baji oleh kulen niat nyombeng karpet, karena rencana pengurus takmir ini beli karpet kapi kira-kira menelan sekitar uang kurang lebih dari 150 juta, bahkan mau sampai ning luar nikah 250 juta. Jadi ki tangi alhamdulillah nikah beliau ampun hadir pola sakadinto bisaos pamator dari badan kaula selaku mewakili dari ketua panitia sakadinto bisaos ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dirahmati Allah, demikianlah sambutan dari Ketua Panitia Pengajian Pondok Ramadan 1446 Hijriah. Memasuki acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan diisi oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Ijtihad Poncokusumo Malang, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Masyhudi. Kepada beliau waktu dihaturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Sedang kula hormati
seluruh pengurus takmir Masjid Besar Raudatul Jannah, seden gula hormati sedejah jamaah pengajian sore Masjid Besar Raudatul Jannah, seden gula hormati mustamiin, saya mendengarkan radio juga yang melihat Facebook dan sosial media saya lain. Alhamdulillah sore mangken abdinah nyoon seporah saya pertama karena harusnya jam 16.30 ampun mulai. Alhamdulillah sarang kakak abdinah kanca abdinah Haji Musolli gelak ketua takmir ampun mulai geluh karena nyoon abdinah memang beliau untuk dimulai dulu karena memang perjalanannya ternyata makbek macet nenge kantor, ternyata mun pasaan biasanya mun tak pasaan tak pati macet, tapi ternyata mun pasaan jet ramyongku beri abdina ampun depak ka masjid Kak Dinto kebetulan memang saya beri murabbi ruhina Kiai Haji Zuhri Zaini juga memberikan ceramah agama pertama. Abdinah adalah santreh dari beliau dan juga murid beliau ki tak langkong, ki tak seperti beliau nang pertama beri. Tapi abdinah akan sedikit mencoba karena memang Haji Musolli memberikan tema Kak Dinto secek tepaan. Biasanya figur daripada saya akan memberikan materi dalam setiap hari Kak Dinto. Nah, saya materi kedua Kak Dinto, insya Allah temanya tentang sodakoh. Tema saya yanuin dari panitia Kak Abdina selaku ki Abdina ki alhamdulillah semakin Kak Dinto ki juga ki masuk jajaran takmir pengurus besar Raudatul Jannah. Nah, tema saya bagi Kak Dinto Kak Abdina adalah pentingnya membangun generasi muda dalam perspektif pendidikan. Mohon sporana. Banyak sedekah rezeki melimpah. Kak Dinto. Saya tema saya bagi Kak Abdina nomor ki malam semangken atau sore semangken. Banyak sodakoh rezeki melimpah. Ki solawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar mukeh kita nikah ikana laki apa sah seperti tebunah kiai beri ki setejekan itu adalah ajaran daripada Nabi Muhammad. Mungkin umat-umat terdahulu biasa apa sah, tapi sobung saya dalam puasanya sebulan penuh di bulan suci Ramadan nih ke sobung. Nah, nang bulan suci Ramadan nih ke banyak sekali hal-hal yang diturunkan oleh Allah khasiatnya. Pertama, nuzulul Quran nika diturunkan Al-Quran pertama kali nika diturunkan pertama kali bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga mun kita kalau di zaman Rasulullah beberapa peperangan nikah di bulan Ramadan. Bukan hanya berperang apa sah menengikat itu kan kita ini mungkin kulaku saren terus kemudian siang saren sore baru para maghrib baru kemudian beraktivitas. Mungkin zaman Rasulullah nikah benar-benar berperang. Perang melawan kaum kafir. Kak Dinto tetap para sahabat nikah berpuasa, bahkan jarang yang membatalkan. Nah, kita kadang-kadang sedikit mungkin hanya karena suatu hal cek gembangah karena safar. Memang beda dalam Al-Quran. Wa in kuntum ala safarin faiddatum min ayyamin ukhar. Jika panjenengan nikah dalam suatu safar perjalanan oleh genteh nang dalam
kente hari-hari yang lain. Tapi mun ningkuh para sahabat niki tak pernah. Jadi mun ki kuat tah ya toreh. Kecuali ajunan jet memang seporana. Alakoh sejak berencara. Misal neng bangunan, neng sabe. Se memang alakoh nika neng tengah hari dan ajunan jet tak kuat. Tak kuat mun siapa sah. Apakah oleh tak apa sah? Ki secara hukum memang pakun kewajiban apa sana tetap melekat. Tapi mun nyaman pun tak kuat dan kak dinto ajunan hanya dengan alakonika ajunan oleh rezeki kita napa? Kimun pun nyaman dari alako misal pas lembur dari kol 6 fisik terus sampai kol 5 pas tak kuat daripada pas akebai pas mate ki pakun oleh abuka. Kengkun pakun aniat untuk akan teh neng betul lain wajib kadinto. Nah dalam setahun penting abdina pakun ala kau gani kemelolo katina apa ki niat ke Allah ya Allah gula ki 5 tahun mungkin tak bisa tahun dateng mak pola tinggal bisa senika saos. Sepenting ajunan tetap punya keyakinan bahwasanya puasa nikah adalah wajib dan tetap di keyakinan bahwasanya tetap akan dia. Nomor 2 dari tema kadintoh Rasulullah pernah adebu. Kadintoh abdina cerita asaos. Beliau nikah pernah adebu berpesan kepada salah satu sahabat beliau yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Deki mar Tabuna Rasulullah mun suatu saat ben ketemu dengan orang seendi tanda di salah satu badannya are di tanda pote areanya mana orang ria muljah sarah benikun muljah neng etunya orang ria muljah neng akhirat deki ban minta tuah ke orang ria Tabuna Nabi pasera kak dinto wis pokon sareh nyamana riyah. Nah, Sayyidina Umar ketika masa kekhalifahan Abu Bakar tak ketemu sarang orang gak dinto. Suatu saat beliau bertemu dengan orang yang pernah diceritakan oleh Rasulullah nikah. Napa lakon orang nikah? Lakonah adalah pengembala kambing. Rasulullah nyoron apa ke Sayyidina Umar? Minta tuah. Khalifah mun mangken nikah benikun presiden sobung mun mangken karena khalifah nikah benikun pemimpin sebuah negara. Khalifah nikah pemimpin sebuah negara, pemimpin juga umat Islam kiai, tapi juga dia adalah kepala kepemerintahan presiden, tapi juga sebagai kepala kehakiman. Sobung mun mangken pun kepala kehakiman mangken hakim. Kepala pemerintahan mungkin nengi kantor presiden, ulama mungkin kiai. Lah muntimin pada masa kekhalifahan ini kan melekat pada satu orang. Rasulullah debu soro minta tuah kah salah satu orang. Nah, mun orang ini kata dalam akal kita napa? Mak beda seorang presiden minta tuah ke rakyat. Mun benikeng rakyat ini ke istimewa. Sangat istimewa ternyata. Napa kelakon? Nah, ngembala kambing. Orang yang apa? Ki biasa, tokang nguan embi kasa. Kelakon benar ya, nguan embi. Bah, sobung lakon apa boleh? Sobung. Ibadah katin apa? Nguan embi. Ibadah nguan embi. Bah, mak bisa. Coba. Mak beda orang pemerintah ki presiden isro minta dua ke tokang embi. Beda mending Indonesia. Ki sobung ya jarang. Mungkin minta dua ke kiai beda. Mun nggak nikah sobung. Nah ternyata napa? Ketika ditelusuri bahwasanya nikah adalah senguan embi nikah namanya Qais Al-Qarni nikah kelakuannya bener nguan embi, tapi ketika dia bertemu dengan Khalifah Umar ketemu dan dalam pertemuannya nikah sedikit menjadi
pecut nang ate gula. Ketemu terus kemudian nyon dua. Ya Qais, mohon doakan saya. Loh, siapa jenengan kok minta doa pada saya ya khalifah? Anggepon kiai tapi minta dua kah? Tamu ya. Kan sangat jarang terjadi. Loh, engkau riyah karena pesenin sarang Rasulullah bahwa saya suruh minta dua. Ka orang saya tanda-tandanya seperti ini. Ya Allah, engki langsung dua aki karena nikah pesenah Rasulullah. Mereka dintoh Sayyidina Umar ngebele. Bandi laku apa neng karena Qais nikah benih dari Arab. Nikah dari suatu daerah yang sangat jauh dari Arab. Abdinah ala kumuan embi. Ban pindah ke Madinah lah. Betul dia tang penasehat. Betul dia orang soki. Nah apa jawabnya? Jawabannya Qais. Ampun. Abdinah pakun tero abeliyah. Abdinah tetap tero tetia umat ta'ajunan. Tero tetia umat Rasulullah. Sebeda neng kaum Abdinah. Tetap Abdinah pakun nganu ambi. Tak kesokan beliau. Nah, mun orang sebiasa, mak pun dia orang paling soki. Dia orang se paling ki bermartabat nah. Ki ibri apa saya pasti dia. Nek Qais tak poron. Nah, napa lakon Qais pertama nguan embi. Nah, Qais Al-Qarni ini kejugan selain nguan embi, dalam satu kisah memang beliau mensodakohkan raganya kepada ibunya untuk menggendong ibunya berangkat dari daerahnya. Itu kurang lebih perjalanan ada yang bilang 30 hari, ada yang bilang 60 hari, ada yang bilang 90 hari menggendong ibunya untuk melaksanakan haji. Beliau berhaji dengan menggendong ibunya. Nah, suatu saat di dalam ceritanya nikah Qais nikah neng eti sana meleh sape ki kene karo beli. Nah, benare sape nikah anggap kanto kan semak nong geni. Sambil kidung sape nikah mulai ki bayi kidung. Mulain ki kene kidung kireng-oreng bo maje gendeng Qais dia mak kidung sape. Karena orang tahu nih apa yang akan dia lakukan. Semua orang Maje bola mireng gila mungkin kan mun reng nong gini misal ki mak bede sampai ini gini baik kidung kan nong gini gue yakin masuk dengan radar Bromo insyaallah. Nah tapi timin Kak Dinto kijukan senikah. Nah Qais nikahnya sampai nih ki beli ki kene mare senikah sambil ke gunung benare kidung sampai nih ke raja akhirnya Qais nikah kelar. Ketika kelar ngocak ke Uminah, Toremi mangkat haji. Toremi mangkat haji. Boh, numpak apa coba nanti guna lakon nanangawan embi. Boh, dah remang kok let tua tak bisa kok ajalan. Boh, tak usah numpak mi. Kula si akindunga. Kindung ring sepona Kak Dinto sampai mulai depak boleh semuanya dalam keadaan kindung. Nikah menggetarkan langit. Rasulullah juga tak pernah ketemu sareng Qais, tapi bisa nyoro ke sahabat beliau untuk minta dua. Nikah lah. Napa yang disedekahkan? Tenaganya. Ji musoli kele ngocak kan? Ya toreh ketantretan. Mon ki nikah bede karpet anyar. Cek empok nongku. Si cek empok cete. Sae kan itu. Sae. Ji catat ji, gula nyumbang 5 juta ji, karpet, ki, alhamdulillah, nyumbang, ini kan asli nyumbang gula, ki, karena apa? Abdina alhamdulillah kebetulan sarang Allah, cet beriin sedikit keberkahan rezeki. Nah, dalam tema Kak Dinto adalah mun ajunan, terodeti yang sukses, situng. Nikah hormati orang sepona ajunan dek remah ngormatinya melebihi hormat ajunan dek ke presiden, hormat ajunan dek ke kiai, hormat ajunan dek ke setuju sepon badan ngitunya nikah kunci sukses kun
Biar oning reng cenah banyak secan orang sukses reng cenah. Coba tengku reng cenah. Seporana. Gula banyak sarakan cesarang orang cenah. Dia mon ecelok rajinah, ecelok uminah, engkimi. Engki, nah pebai pun seekor cak ibu nah pasti dia akan menuruti. Dia lebih menjunjung ibu daripada bapak. Banyak reng cenah sukses. Banyak sarah. Biar oning seorang paling soki neng itunya. Mangken banyak nang luar negeri ni kan beda pendiri Facebook, beda pendiri Tesla, beda pendiri Microsoft Word, Microsoft Windows kesah. Karuan apa saya kelako? Situng hormat reng sepona ben wajib sering asodako. Pasti soki. Pasti soki. Mun embian seteja bereatenah untuk dua hal nikah. Yang pertama adalah hormat reng sepona. Yang nomor dua adalah bersedekah. Sulit ujukan buka jalan rezekina. Sulit juga. Maka dari Kak Dintoh mungkin ki kunci se nomor pertama Kak Dinto ki ngormatin rek sepo sarang guru. Ki guru Kak Dinto benikun guru se ngajarin ajunan misal guru SD. Oh, mon guru nengkok sate beni guru SD beni. Tang guru adalah guru se ngajingkok nengi pondok. Mun tang guru SD pentara nengkok sate ya. Ki berarti ajunan kelero. Kelero nenapa? Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan babul ilmi, karena Rasulullah pernah adabu dalam sebuah hadis, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Gula nikah tabuna Rasulullah adalah Madinah, kotanya ilmu. Ki mun kota nikah berarti kan banyak sara ilmu na beliau. Wa aliyu babuha tabuna Rasulullah. Ali nikah pintu nah kota ilmu nikah. Nah, Ali nikah pernah adabu. Mahwal ustad tabuna Ali. Guru nikah serah tabuna Sayyidina Ali. Al ustadu huwa man allamani harfan. Orang yang pernah mengajari dan gula satu huruf. Baik itu Al-Quran, baik itu huruf dengan huruf bahasa Indonesia A, B, C, D, E dan selainnya. Ini ketebuna Sayyidina Ali ini ke guru. Jadi guru nah gula sarang ajunan ki benikun guru senenge pondok. Tapi guru sing ngajari ajunan alif ba ta sa jim ha kha kasih ki guru ajunan. Dan hormati guru ajunan Kak Dinto sama dengan menghormati ajunan dek guru-guru ajunan selain. Tinglepon tadi misal ajunan misal pon keluaran doktor S3 mun beda pendidikan si paling tinggi pun profesor. Ketika ajunan profesor, tapi ketika ketemu sareng guru ajunan, walaupun dia tak lulus S1, S2, S3, tapi jenengan ki ngocak meren seporan tak hormat. Gue yakin sebagian rezeki ajunan pasti akan diambil oleh Allah. Bukan hanya rezeki ini kebenikun kemudian obeng benih, tapi rezeki nikah juga odiin kita masa hidup kita bisa bernafas Kak Dito rezeki kita mendapatkan Allah nafas mungkin gula bisa hadir embian bisa hadir nengi Kak Dito kira rezeki ajunan bisa ngabes rezeki jangan selalu di pikirannya rezeki nikah kotu obel benih ajunan bisa nyon sepora mungkin. Apakah orang seneng sakit nengi rumah sakit karo tak kedua obeng? Banyak. Kenapa dia tidak boleh makan berbuka seperti kita? Tak boleh ngakan manis, tak boleh ngakan pedis, tak boleh minum nih tak boleh, ngakan nih tak boleh, ngakan nih tak boleh. Banyak besar. Sedangkan saya ajunan kundi besar lema ibu bisa melek ST, bisa melek nginum ngakan rawon. Bisa nginum sedaja. Rezeki nah bagi dia. Misal ki orang yang di obeng senyak benyakan karo sepon sake. Misal dia disuruh mengeluarkan, engkau kor lebih senginum saking kerongah rasa gula. Saking kok bisa nginum gula, engkau majar pakai semiliar.
Korlem kok bisa, tapi ketika dia minum gula dia langsung mati. Kenapa? Pas misal karena gula akhirnya harus cuci darah, karena kan cuci darah kan pun melarat untuk makan ki seporan yang akan sebek man nyaman pun bek melarat. Nah, ini kan rezeki dari Allah. Saya beri dia harus cuci darah. Ini diangkat sebagian rezekinya oleh Allah, kemudian dia tidak bisa makan enak-enak lagi. Nah, kita seki keduan rezeki sebanyak kadin toh bisa ngakan nyaman, bisa odi nyaman, bisa datang kapanpun. Nah, nikah kadin toh kira rezeki. Nah, toreh rezeki nikah selalu anggap bahwasanya rezeki nikah kudu obeng. Obeng nikah salah satunya. Nah, embian keduan obeng. Tape tak keduan bektoh. Nggak napa misal nah. Mangken umroh mbian misal seporana. Cek terona mulai lambat tero haji umroh. Tapi mangken umroh mbian pun petong bolo. Obeng beda dari pensiunan misal, tapi cek terona sarah, tapi fisikah ampun tak kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Ki tak deti si mangketah, karena ketika ajunan keduan rezeki tak langsung dilaksanakan. Akhirnya nelongso mangken kok letak kuat lah, soko lah sakit kapi, ngeronyoan kapi, tinggal pun ngani ke baru kemudian kerasa engkau arah apa tak daftar haji bila dia. Tapi kok mendaftar haji bilan ya bisa mangkat sateko seneka kipun nggak mangken sebeda merasa kecewa, merasa menyesal. Ketika pun menyesal umur pun terlalu sepo apakah ketika sepo kemudian tak bisa haji umroh pakun bisa, insyaallah pakun bisa. Minta ke Allah, karena segala sesuatu cek nyanderaki ka manusia. Ajunan misal montro tetia misal tro tetia napah nang itunya nikah terus suksesah mun tak lebat orang dalam tak bisa kak ruwa kan manusia. Orang dalam nikah adalah perantara gunan setuju se menjadikan kita sukses, menjadikan kita nikah orang se tinggi martabat tah, orang se yang kak martabat sareng Allah ki tak lain kita bukan ki pakun pangeran senikah alaku cek beren sara rasan tapi tak gisogi karena dia melupakan nomor situ nggak bisa, tak pernah engak kering sepona bahkan seodi ben se mati mun pon sobu ngomor ki kentare kau purna. Saya nomor 2 pebenyak sodako katin apa loh kucuk gula tak keduan obeng sodako kekuatan ajunan kois al-korni keduan obeng enten lakona nyambel nguan embi akhirnya apa sodakohkan kekuatannya untuk nyambi reng sepona haji menengekan tuh mangken tak kuat dan masa kuat nyambi reng sepo kemudian dari Indonesia yang mungkin perjalanannya dari kanto jalan soko ke Arab Saudi kurang lebih Google Map beri gula mariniku kurang lebih hampir 6 bulan namun kuat ngindu kan kita kira kuat kijak gintu numpaki pesawat loh terus mun reng sepo gula pun mati katin apa. Beliau kita haji kita umroh aki badal aki haji aki gue yakin insyaallah jalan rezeki kasa akan terbuka lebar bagi ajunan. Saya nomor 3 perbanyak sodako kadito saya paling gampang pon nyabak nang masjid ngala aing urun na masjid kadito dengan ngala aing masjid kemudian sebagian dari labanya masjid kadinto akan kembali kepada masjid. Masa takmir kemudian aing nika deki kebae gajina ji musolli enten
abdina oning juga sombong saya gaji dari aing kecuali untuk transportasi yang harus memang dikeluarkan kotu mun kemudian ke transportasi senaki ke arwah pas ki ngala obang pribadi dolim kasah dolim tak merah kenapa harus dikeluarkan karena ketika Sayyidina Abu Bakar memimpin kekhalifahannya beliau yang pertama kali dilakukan napa sedejah bahkan ki seporan imam masjid ini ka oleh gaji biar noning gajinya imam Masjidil Haram coba cek di YouTube per bulan karo lebih dari 200-300 juta kasah hanya menjadi imam masjid boleh korla mampu masjid korla mampu sombongan nah lemon saya nyombong sombong saya gaji apa saya gaji Masjid Al-Haramain nang Mekah Madinah karo saya beri kiajunan tiap areh saya datang ke masjid ke arwah sebagian dari visa yang dibayarkan masuknya ke Masjidil Haram jadi ajunan ke Mekah ke Madinah kini nyerok jumpeng ke masjid kasah lah tinggal ke Mekah ke Madinah pen bulan bahkan pen tahun terus tapi mau newetai sombongan masjid kantoh kun mau keluar 1.000 kelero nih kah atau mau keluar kun 10.000 berarti dia dek bere benih keng karena ingin beribadah tapi keng kun tero celoka haji dan muhaji nikah ki biar hubungan dia dengan Allah nah tapi nikah ki kelero saungguna juga kelero saya bener nikah adalah ajunan tetap kotu baik nang sosialnya mun beda nang sebelana ajunan pas tak deer dan embian oning gule yakin tak ridho Rasulullah jika embian oning beda tetanggen ajunan pas tak deer embian nikah akeboi kuah pas kuana terdengar tercium oleh tetangga ajunan dan ajunan tetangga delapan yakin gule pemelarat ajunan baik nikah nang itunya ataupun nang akhirat jadi montro jadi orang sukses ancena orang si paling sukses nang itunya nikah banyak Tesla dan orang sukses nang Indonesia biar oning serah kita dari presiden pertama kita Soekarno siapa yang tidak kenal Soekarno beliau adalah orang yang hebat sekali dalam menghormati ibunya dan royal sekali dalam bersedekah. Nomor 2 presiden kita Soeharto. Silahkan cek di biografi beliau bagaimana beliau menghormati orang tuanya. Bagaimana dia bersedekah loman ke tetanggana, loman ka sealakoh, loman ka menteri-menterina. Presiden kita yang ketiga Serah B.J. Habibie. Silahkan dicek pada film Ainun Habibie se mangken banyak viral 3 tahun yang lalu film tapi kenapa B.J. Habibie menjadi presiden dan orang yang sangat pintar di Indonesia takun biografinya lihat dia pasti menjadi baik orang tuanya loman ka bersedekah. Presiden kita yang keempat oh ya Allah ki seporana tak langkong sampai terakhir mangken presiden kita yang saat ini adalah Prabowo bisa dilihat bagaimana beliau menghormati ibunya dan keluarganya. Kita cukup tak langkong abdina nyoon seporah karena mangken ampun kurang 10 menit abdina nyoon seporah karena memang gelek ki ampun bek telat seporanah dari abdina dan gula nyoon seporah se paling rajah ka seluruh jajaran takmir dan setuju mustamiin akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nakafu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sahhil umurana, Allahumma tawwil umurana fi ta'atik wa ta'ati nabiyyik. Allahumma tawwil umurana fi ta'atik wa ta'ati nabiyyik. Allahumma tawwil umurana fi ta'atik wa ta'ati nabiyyik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat sehingga menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar pemberitahuan bahwasanya untuk pengajian Pondok Ramadan besok penyajinya yaitu Al Habib Hadar bin Ja'far Al Muhdor. Bagi jemaah pengajian Pondok Ramadan yang tidak mempunyai udzur untuk hadir besok sore, terima kasih.